anugerah-Mu besar, melimpah bagi kami semua di tempat ini. Ampuni setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami, Tuhan, yang seringkali kami mengeluh, yang seringkali kami katakan kami capek melihat setiap keadaan. Tapi kami hari ini mau belajar lagi, Tuhan, bahwa iman percaya kami tidak akan pernah goyah, apapun setiap keadaan kami. Dan kami percaya setiap pertolongan-Mu akan Kau nyatakan buat kehidupan kami. Tuhan, tidak selamanya orang benar goyah. Dan kami percaya bahwa iman kami percaya kepada Engkau, bahwa setiap hari hidup kami hanya mau menghidupi firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, berikan kami terus kekuatan, berikan kami terus hikmat marifat-Mu, bahkan pewahyuan. Bahkan setiap kali saat kami datang di hadapan-Mu, saat kami membaca setiap kebenaran firman-Mu, kami mendapat kekuatan Tuhan. Kami mendapat segala sesuatu yang baru Tuhan. Bahkan hikmat-hikmat terus menyertai kehidupan kami, supaya kami tahu kemana kami berjalan hari ini. Dan kami percaya Tuhan, kami mau katakan kalau Engkau menyertai kami, Engkau yang di depan kami mau berjalan. Tapi kalau Engkau tidak di depan kami tidak mau Tuhan berjalan dalam setiap kehidupan ini. Kami mau Tuhan penyertaan-Mu, bahkan hari ini terus ada dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami taat dengan kebenaran firman-Mu. Ajar kami terus berjalan dengan apa yang menjadi kebenaran yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu juga turun untuk Bapak Billy. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang terlalu sulit, bahwa kami hari ini akan menerima sesuatu yang baru, yang keluar dari setiap lidah bibir Pak Billy, semua adalah firman yang dikatakan adalah sesuatu yang baru buat kami. Bahwa hari ini hidup kami bergantung sepenuhnya terhadap-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan, bahkan kami percaya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Setiap doa dan ucapan syukur, kami alaskan semua di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya silakan Bapak Billy, terima kasih. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur ayat yang pertama. Mazmur pertama maksud saya, ayat yang ketiga. Mazmur pertama ayat yang ketiga. Ini adalah ayat yang sangat cukup populer dan seringkali dibacanya dalam konteks yang disalahartikan, karena banyak orang akhirnya berpikir bahwa ikut Tuhan itu secara organik dia akan berhasil dalam segala-galanya. Kemudian saya tidak katakan Tuhan tidak memberikan keberhasilan, tapi banyak orang berpikir secara organik saya akan bertumbuh, secara organik, secara natural saya akan terima banyak hal dari Tuhan. Betul, Tuhan sudah siapkan banyak hal bagi kita, tapi kita lupa di situ ada sebuah pernyataan yang sangat penting di ayat itu. Mazmur 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan begini, ia seperti pohon. Jadi kita ini kalau berbicara tentang manusia rohani, seringkali Alkitab menggambarkan metafor kerohanian manusia itu dari sebuah pohon gitu ya. Ini diulang berkali-kali, bahkan di Perjanjian Baru juga ada. Dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, daunnya ya yang tidak layu daunnya. Kemudian ini yang banyak sekali orang suka dengan kalimat ini. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wah, ini kalau dibaca ayat ini dan kemudian dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil, itu akhirnya banyak orang yang membaca ayat ini lupa bahwa ada kata di situ yang sangat penting dan paling penting di ayat ini adalah kata ditanam. Kata ditanam di situ adalah sebuah kalimat yang sangat dan syarat dengan kebenaran firman yang diulang-ulang di dalam firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai ke dalam kedalaman Perjanjian Baru bahkan. Dan kata ditanam ini adalah kata yang senantiasa didengungkan berkali-kali bahkan oleh Yesus. Jadi hati-hati dengan membaca firman, karena setiap kali ada pewahyuan yang dalam yang sang penulis sedang beritahu kepada kita. Kata ditanam di situ adalah kata yang cukup unik sebenarnya. Dan kata ditanam itu berarti kita ini dalam kehidupan ini senantiasa melewati proses yang namanya ditanam. Kenapa Alkitab mengucapkan atau menggambarkan kehidupan rohani seperti pohon yang ditanam? Karena ada sebuah kebenaran yang firman Tuhan ingin supaya kita tahu. Karena seringkali di dalam sebuah proses kehidupan, kita rasanya kayaknya sepertinya pengharapan kita habis.
Seperti ketika Abraham disuruh pergi dari kota Ur menuju ke sebuah kota, kotanya tujuannya tidak dikasih tahu sama Tuhan. Yang dikasih tahu hanya arahnya. Itu sebabnya ketika dia berangkat, ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa seolah-olah pengharapan Abraham itu tidak ada dasarnya. Seolah-olah yang kita lihat di depan kita, pengharapan itu tidak ada dasarnya. Tetapi toh Abraham tetap pergi, walaupun saya percaya sebagai orang kaya, secara logistik pasti dia punya rombongan yang cukup besar, dan stafnya juga keluarganya pasti bertanya-tanya sama dia, mungkin setiap hari dalam perjalanan, bos mau kemana bos? Dia sendiri nggak bisa jawab pastinya. Dia cuma kasih tahu bahwa saya cuma diarahkan Tuhan ke arah sana, kotanya nggak tahu. Dan akhirnya firman Tuhan mengatakan di kitab Ibrani, kota yang aku bangun buat Abraham adalah kota yang memiliki dasar. Jadi, di dalam perspektif manusia, seolah-olah harapannya tidak ada dasarnya ketika ada di dalam proses ditanam. Kenapa seperti begitu? Karena posisi daripada ditanam itu ada di bawah tanah, Bapak Ibu. Dan itu ada di bawah tanah 11-12 sama bangkai atau jenazah. Letaknya sama di bawah tanah. Itu sebabnya seringkali ketika di dalam proses ditanam, ini firman Tuhan mau ajarin kepada kita, kita dibohongin sama iblis. Harapanmu sirna, harapanmu pupus, habis selesai semua hidupmu. Karena posisinya di bawah, ditanam. Jadi itu perspektifnya manusia, seolah-olah nggak ada dasarnya, saya mau berharap dari mana gitu. Sementara kota yang dibangun untuk Abraham itu memiliki dasar yang luar biasa karena memang Tuhan yang dirikan. Semua rancangan Tuhan bagi hidup kita memiliki dasar yang kokoh karena Tuhan yang rancangkan. Dan memang di dalam proses ini, seringkali kita nggak bisa lihat apa yang akan ada terjadi di depan. Itu sebabnya firman Tuhan berkali-kali mengatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bukan lampu sorot. Kita seringkali nggak bisa lihat ujungnya. Kita seringkali mau lihat ujungnya dan Tuhan nggak kasih tahu ujungnya. Tuhan cuma bilang, ayo melangkah sama saya. Saya cuma gandeng tangan kamu. Saya tahu, saya yang bekerja untukmu. Kamu yang pegang tanganku, dan memang kamu cuma bisa lihat hari lepas hari karena firmanku cuma pelita, tapi justru selama perjalanan ini imanmu akan bertumbuh. Kamu tahu kalau kamu jalan sama saya, ujungnya pasti aman dan nyaman. Tuh loh, Tuhan pasti ngomong gitu. Itu sebabnya Roma 8 ayat 28 dimulai dengan kata, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Taunya kapan? Sekarang. Sekarang tuh kapan? Setelah semuanya selesai, Bapak Ibu. Baru kita bisa bilang, wow, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Baru kita tahunya nanti. Nantinya itu kita deklarasikan dengan kata, aku tahu sekarang. Selagi melewati proses itu nggak enak dan kita nggak bisa lihat apa-apa. Seringkali kita bertanya sama Tuhan, bagaimana Tuhan? Kapan Tuhan selesai? Ini apa Tuhan? Mau kemana Tuhan? Kita bertanya banyak pertanyaan. Itu sah-sah saja. Tapi hati-hati, banyak orang yang bertanya-bertanya dan lupa mengucap syukur, akhirnya mempertanyakan Tuhan. Mempertanyakan Tuhan itu apa? Tuhan itu ada nggak sih? Tuhan sanggup nggak sih? Itu mempertanyakan Tuhan akhirnya. Hati-hati, bertanya nggak apa-apa. Tapi lebih baik mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena kita nggak tahu kok. Yang kita tahu, yang saya tahu selalu ya, pasti cuma satu. Dia sedang bekerja. Ya biarin aja dia bekerja, udah. Makanya di firman Tuhan di Ibrani dikatakan, ada bahasa asli dikatakan spudetso. Lakukan dengan segera. Itu maksudnya apa? Masuk ke dalam perhentianku. Masuk dalam perhentian Tuhan tuh maksudnya pikiran dan hati. Masuk ke dalam perhentian Tuhan, relax, rest, istirahat. Gitu loh. Karena peperangan di tangan Tuhan. Itu yang kita harus latih setiap hari. Itu sebabnya Tuhan tahu kok bahwa hari-hari ini dan selama hidup kita sejak dia naik ke surga, manusia nggak lihat dia lagi secara fisik. Kita kan nggak lihat dia secara fisik. Kita diminta untuk percaya.
Makanya dia katakan kepada Thomas, karena kamu sudah lihat saya, kamu percaya. Tetapi berbahagialah atau diberkatilah orang-orang yang tidak melihat namun percaya. Siapa? Kita semua yang ada di tempat ini. Emang kita lihat Tuhan secara fisik? Ya enggak. Terus kita disuruh percaya sama Tuhan. Kita disuruh percaya hanya mendengar suaranya. Suaranya pun tidak audible. Kita dengar suara Tuhan lewat firman Tuhan. Lewat suara Roh Kudus. Itu pun nggak audible. Lewat pemberitaan firman. Dan seterusnya. Itu sebabnya ketika Tuhan sedang bekerja, dia tahu kok. Dia tahu bahwa kita mengalami masa-masa sulit karena yang kita lihat setiap hari adalah penyakit, masalah, kesengsaraan, kesulitan, pergumulan. Itu yang kita lihat tiap hari. Dan kita nggak lihat dia secara fisik. Itu sebabnya dia terus katakan, arahkan telingamu kepada ucapanku, kepada firmanku maksudnya. Simpan di dalam lubuk hatimu. Jaga hatimu. Karena itu adalah sumber daripada kehidupan, bahkan kesembuhan bagi yang sakit. Itu loh. Jadi ketika kita di dalam proses ditanam, itu nggak enak memang. Nggak enak rasanya. Ya. Tapi itulah yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini. Saya waktu mempelajari tentang prinsip sebuah biji. Ya. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia ini, pertama kali biasanya kalau saya belajar, Alkitab Bahasa Inggris itu kosakatanya lebih banyak daripada Alkitab Bahasa Indonesia. Biasanya Alkitab Bahasa Inggris itu memperjelas apa yang tertulis di Alkitab Bahasa Indonesia. Tapi ini pertama kali saya menemukan justru Alkitab Bahasa Indonesia yang lebih memperjelas apa yang ditulis di Alkitab versi Bahasa Inggris. Di bahasa Inggris, kata seed atau biji itu disebutnya seed, S-E-E-D. Kemudian ada pengertian benih di situ, disebut juga seed juga, S-E-E-D juga. Tetapi di Alkitab Bahasa Indonesia kita ada dua pengertian. Yang pertama biji, yang kedua benih. Benih itu apa? Biji itu apa? Biji adalah sesuatu biji yang masih raw atau mentah gitu ya istilahnya. Benih itu adalah biji yang sudah dikondisikan. Nah, ketika kita membawa biji iman kita sebesar biji sesawi, Alkitab katakan, selalu yang Tuhan mau adalah, yuk sekarang kamu tanam imanmu, kamu tanam proses hidupmu, karaktermu, karena aku sedang membangun sebuah perkara yang besar dalam hidupmu, khususnya karaktermu. Ketika kita memberikan biji yang kecil, kemudian dikondisikan sama Tuhan menjadi sebuah benih yang luar biasa. Ayatnya ada di 2 Korintus 9 ayat 10. Coba lihat. 2 Korintus 9 ayat 10. Firman Tuhan mengatakan begini. Ia, ya Tuhan, yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Luar biasa. Dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ya. Jadi perhatikan kalimat ini. Ya, sangat-sangat penting. Kita kasih biji sama Tuhan, kita kasih sesuatu yang sangat-sangat mentah gitu ya, dan kecil sekali, dikondisikan sama Tuhan jadi sebuah benih. Tuhan yang membantu di dalam proses ditanam itu, bahkan nanti ketika waktunya sudah genap waktunya, Tuhan sendiri yang akan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Itu yang akan terjadi. Ya, jadi apapun yang masih kecil, senantiasa jangan pernah mencabut diri kita dari proses ditanam. Seringkali kita ada di sebuah komunitas, kita nggak suka, kita main pergi. Bahkan ada di sebuah pernikahan, kita nggak suka, kita pergi dari pernikahan itu. Seringkali orang nggak mau ditanam. Orang tidak mau berhadapan sama kesulitan. Orang nggak mau berhadapan sama proses. Orang mencabut dirinya sendiri dari proses ditanam. Padahal Tuhan sedang bekerja dalam hidupnya. Karena apa? Tidak sabar. Ingat, semua perkara di dunia ini dimulai dari sebuah biji. Kejadian 1 ayat 11 mengatakan, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Semua dimulai dari biji. Semuanya. Ya. Nah, perhatikan
Perhatikan prinsip-prinsip ini, Bapak Ibu. Ya. Ini prinsip yang sangat penting. Ya. Biji itu tidak ada daya, tidak ada kuasanya sampai dia itu ditanam. Biji itu tidak ada kuasanya sampai dia ditanam. Coba lihat Yohanes 12, ayatnya yang ke-24. Coba lihat Yohanes 12, ayat yang ke-24. Ya, seringkali kita merasa bahwa kok mati ya sepertinya pengharapanku. Kok sepertinya udah nggak ada harapan ya. Kok sepertinya begitu ya. Rasanya begitu karena memang biji itu senantiasa tidak ada kuasa sampai ditanam. Yohanes 12 ayat 24, firman Tuhan katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Mati itu berarti kita melawan daging sendiri, melawan keinginan, dan seterusnya. Ya, saya mendapatkan tawaran, bukan tawaran, permintaan orang-orang yang minta di konseling pranikah. Datang ke kami tanya berapa bulan lagi mau nikah, ada yang bilang 3 bulan. Saya nggak mau. Bahkan yang paling parah, berapa lama lagi mau nikah? Minggu depan. Saya langsung bilang goodbye. Karena yang dikejar itu eventnya. Orang nggak mau masuk dalam proses ditanam. Yang dikejar yang senang-senangnya aja. Dia lupa bahwa persiapan itu jauh lebih penting daripada event hari pernikahannya. Terus ini salah satu contoh aja. Banyak orang mau sukses, olahraga misalnya, tapi nggak mau training. Nggak bisa. Nggak bisa. Semuanya lewat proses. Akhirnya ada satu pasangan anak muda datang kepada saya beberapa tahun yang lalu. Dan mereka katakan, Kak, kami mau minta di mentor untuk konseling pranikah. Saya selalu berdoa, saya nggak sembarangan terima-terima. Dan kemudian saya sudah antipati dan akhirnya saya minta maaf sama dia. Karena dalam pikiran saya, ini lagi. Pasti dalam waktu cepat mereka udah mau menikah gitu ya. Saya udah nggak mau. Tiba-tiba dia bilang begini, kami rencana menikah 1,5 tahun lagi, Kak. Saya terkaget-kaget dan saya terima dengan istri saya. Mereka datang ke rumah kami setiap minggu. Mereka pulang kerja kadang-kadang baru jam 8 sampai di rumah saya ngobrol sampai jam 12. Setiap minggu. Selama 1,5 tahun mereka berkelahi depan kami. Hampir putus. Mereka dibongkar semuanya. Mereka saling membongkar isi hati mereka. Mereka mau ikut serta di dalam proses di mentor. Mereka belajar rendah hati, merendahkan hati. Mereka belajar kekudusan. Bahkan mereka katakan selama mereka pacaran, mereka tidak mau berpegangan tangan, karena pegangan tangan nggak salah, tapi pegangan tangan bisa menjurus kemana-mana, katanya begitu. Bapak Ibu, saya mendatangi atau saya hadir di dalam upacara pernikahan itu udah banyak dalam hidup saya. Tidak pernah sekalipun saya hadir di dalam upacara pernikahan, peneguhan pernikahan di gereja. Dan saya meneteskan air mata ketika mereka menikah. Karena saya melihat proses mereka mau ditanam, proses di mana mereka mematikan daging mereka, di mana mereka mau persiapan hidup mereka untuk menjadi sesuatu yang besar dalam hidup mereka. Dan ketika mereka menikah, mereka berciuman pertama kali mereka ciuman, itu di depan altar, di depan jemaat, di hadapan Tuhan. Dan sampai hari ini mereka mengarungi pernikahan yang sangat luar biasa, karena mereka mengikuti proses yang namanya ditanam. Jadi, ingat, segala sesuatunya kalau mau jadi luar biasa, karakter kita, apapun itu, di dalam hidup ini, masuklah dalam proses ditanam. Kita bisa menghitung ada berapa biji di dalam satu apel. Kita bisa hitung. Tetapi hanya Tuhan yang tahu dari satu biji apel akan timbul
berapa banyak buah apel nantinya. Itu hanya Tuhan yang tahu. Itu sebabnya setiap kali kita menanam, pasti hasilnya akan menjadi luar biasa, lebih besar daripada apa yang kita tanam. Saya di Jakarta ini, kalau Bapak Ibu yang tinggal di Jakarta, di Jalan Sudirman, baru selesai gedung namanya Autograph Tower. Tingginya 382 meter. Gedung tertinggi di Indonesia sekarang. Ketika waktu dibangun di awal, saya melewati proses pembangunan itu, saya sempat bilang sama istri saya, ini udah berbulan-bulan kok lantai satunya nggak kelihatan ya. Sampai-sampai saya sempat mikir ini jangan-jangan proyeknya mangkrak gitu ya. Ternyata rupanya menjadi gedung yang tertinggi itu membutuhkan waktu yang sangat lama membangun fondasi di bawah. Dan bahkan ketika saya bicara-bicara sama arsitek, mereka katakan itu adalah komponen harga termahal adalah fondasinya. Itu sebabnya ketika kita sedang ditanam dan kita merasa kok lama ya Tuhan, siap-siap Tuhan akan membawa kita menjulang tinggi karena dia sedang membangun fondasi karakter kita di bawah. Ketika gedung itu jadi, kita nggak bisa lihat fondasinya. Yang kita nikmati keindahan gedungnya. Nanti orang-orang akan menikmati betapa luar biasanya kehidupan kita. Karena yang kita lakukan adalah kita mau masuk dalam proses ditanam. Galatia 6 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan begini. Galatia 6 ayat 7. Apapun yang kita tanam, itu pasti akan kita tuai. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi Tuhan tidak akan mempermainkan dirinya. Tidak membiarkan kita mempermainkan dirinya. Apa yang ditabur, itu juga yang akan dituai. Itu juga yang akan dituai. Jadi ingat, apapun itu, ya, yang kita tabur, kalau kita mau hidup kita baik nantinya, mau hidup kita lebih baik, keluarga kita lebih baik, selalu tabur perkataan dan selalu tabur yang namanya perbuatan baik. Hasilnya pasti baik. Walaupun dalam kondisi yang tidak baik. Gitu loh. Itu sebabnya Yesus mengatakan dengan sangat jelas di Matius 6 ayat 31, janganlah khawatir dan berkata. Berkata itu apa? Berkata apakah yang aku makan, minum, dan pakai. Jadi kita nggak boleh berkata bahwa, aduh, saya mau makan apa nih besok? Nggak boleh, Tuhan bilang nggak boleh. Jadi maksudnya gini loh, kalau ngeluh, jangan ngeluh sama orang, ngeluhnya sama Tuhan aja gitu loh. Seringkali ya kita diajari, jangan khawatir, yes, kita paham, tapi tetap berkata, kita berkata kepada orang lain, kita berkata kepada ini, itu, dan seterusnya. Akhirnya sama aja seperti misalnya anak saya hari ini sudah makan, dia keluar dari rumah karena dia tidak lihat makanan buat besok, dia pergi ke tetangga, dia minta makanan sama tetangga. Om, tante bagi makanan dong buat besok. Bukannya kamu anaknya Pak Billy? Betul. Bukannya besok nanti bapakmu akan siapkan makanan, aku belum lihat. Yang malu siapa? Ya saya malu, kita nih anak raja loh. Jadi itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan jangan khawatir dan berkata. Jadi kalau mau lihat hari-hari baik dalam hidup ini, walaupun yang terlihat itu tidak enak, taburlah kata-kata dan tindakan yang benar. Walaupun terpojok, walaupun kepepet, bilang gini, Tuhan terima kasih. Bahwa apapun yang kau lakukan itu baik bagi saya. Aku percaya hari esokku sudah dijamin penuh sama Tuhan. Walaupun sulit. Mentok-mentoknya cuma kasih tahu pasangan kita. Titik. Saya, ini cuma contoh kecil aja ya Bapak Ibu. Kecil. Mungkin nggak ada artinya bagi banyak orang. Cuman saya mau kasih tahu, kalau Tuhan menghormati sebuah pernyataan seseorang dalam hal kecil, apalagi hal besar. Saya ini peminum kopi. Jadi saya suka minum kopi, saya punya mesin kopi di rumah. Satu hari karena kelompok sel kami sudah buka dan teman-teman saya sudah datang ke rumah, sudah onsite dan mereka juga banyak peminum kopi. Saya sempat bilang sama istri saya, ada mesin kopi yang lumayan bagus tapi harganya memang sedikit lebih mahal.
Jadi saya bilang sama istri saya, nanti deh kalau misalnya kita ada uang lebih, kita beli buat teman-teman sekalian. Menikmati kopi yang lebih enak kalau mesinnya bagus. Satu hari saya berjalan ke Bandung, di mobil saya ngobrol-ngobrol sama istri saya tentang mesin kopi itu lagi, gitu loh. Cuma ngomong sama dia, nggak kasih tahu siapa-siapa. Sampai di Bandung, kami mengunjungi rumah kakaknya. Sampai di Bandung, tiba-tiba mesin kopi yang kami bicarakan itu ada di rumah kakaknya, baru beli. Istri saya lagi buatin kopi buat saya, tiba-tiba kakaknya bilang gini, itu mesin kopi saya beli, nggak pernah saya pakai. Tombolnya kebanyakan, bingung pencet-pencetnya. Sementara saya masih minum kopi tubruk, katanya gitu. Udah, bawa pulang aja, daripada nggak dipakai, katanya gitu. Mesin kopi yang sama loh yang saya bicara sama istri saya, dan saya bicara sama Tuhan. Saya pergi ke Bandung ngomongin mesin kopi, saya pulang dari Bandung bawa mesin kopi yang persis yang saya mau. Kenapa? Karena bicaranya cuma sama Tuhan, nggak berkata kepada orang lain. Di situ saya tersenyum, saya mikir gini, ya, luar biasa ya Tuhan ya. Dari hal cuman mesin kopi aja, apalagi yang namanya kesembuhan, apalagi yang namanya pertolongan pemulihan Tuhan, gitu loh. Jadi jangan ngeluh gitu maksudnya. Tabur, mulai belajar untuk menabur kata-kata kebenaran. Jangan ngeluh sama orang lain. Duh, gimana ya? Besok gimana ya? Aduh, gimana ya? Aduh, gimana ya? Gitu-gitu. Makanya, mohon maaf, saya paling nggak setuju orang Kristen pinjam-pinjam duit. Saya nggak ngomong kredit ya, saya bilang, saya cuma ngomong gini loh, telepon temen, WhatsAppin temen, pinjam uang dong. Gitu. Malu-maluin. Itu sama seperti analoginya anak saya tuh pergi ke tetangga misalnya, minta makan buat besok. Sama aja, yang malu saya kok. Kita anak raja loh. Tapi udah kepepet, Pak. Saya udah ngalami yang namanya kepepet, makanya saya berani ngomong. Saya ngelihat teman-teman saya yang udah kepepet dan berharap sama Tuhan, ditolong sama Tuhan di detik-detik terakhir. Dan ketika mereka ditolong di detik-detik terakhir, mereka punya kesaksian itu berbobotnya luar biasa. Dan selalu bicaranya begini, pintu sudah tertutup semuanya. Kok bisa ya Tuhan lakukan dan mengkaryakan sesuatu yang luar biasa. Teman saya mobil niaganya udah mau diambil sama debt collector, didatengin sama debt collector ke rumah. Dia udah nggak punya uang. Padahal tunggakan cuma 2 bulan. Tunggakan 2 bulan mobil berapa sih? Kalau pakai nalarnya manusia, pinjam uang aja. Sayang 2 bulan mobilnya kalau ditarik balik. Dia tetap bersikeras. Dia bilang, Tuhan, Engkau yang berkarya Tuhan. Penghasilanku habis Tuhan. Tokoku udah mau tutup Tuhan. Ini mobil cuma satu-satunya loh Tuhan, mobil niaga. Debt collector datang ke rumah, apa kurang kepepet. Dibuatin kopi sama dia. Rupanya kopinya ada urapan Tuhan. Saya nggak tahu gimana tuh. Bisa tiba-tiba loh Bapak Ibu, bisa tiba-tiba ya. Saya baca sendiri loh ini WhatsApp-nya ini karena temannya istri saya. Itu debt collector bisa ngomong gini, Bu, itu ya Bu, soal mobil ya Bu, saya tuh udah sepakat sama orang sales, kami bayarin dulu Bu mobilnya Bu. Nanti kalau Ibu ada uangnya, Ibu balikin ke kami, nggak usah pakai bunga, nggak apa-apa, saya tuh kasihan ngeliatin Ibu, ngomong gitu. Bapak Ibu mana ada debt collector bayarin utang, mana ada? Nggak ada. Kecuali debt collector di Jamaah Roh Kudus, nggak ada. Tapi tetap ada utang dong yang harus dibayarkan. Bisa besoknya tiba-tiba ada temannya bilang gini, Ci, itu mobilmu kan nganggur. Aku sewa ya, Ci. Gitu. Oh ya boleh, sewa aja gitu. Mereka akhirnya nego harga, ditransfer hari itu juga, persis untuk bayar tunggakan 2 bulan. Dalam hitungan 2 hari mobilnya lunas. Ayo. Itu loh, orang-orang kayak begitu yang berharap sama Tuhan. Dia tuh ngomong apa? Waktu saya tanya sama dia, kamu tuh ngomong apa waktu didatengin? Saya cuma bilang ini, Tuhan, aku bersyukur dan aku tidak mau kasih tahu siapa-siapa. Nanti kalau udah kejadian Tuhan baru aku akan bersaksi, menunjukkan kebesaran Tuhan. Itu maksudnya. Jangan khawatir dan berkata, apakah yang aku makan, minum, dan pakai. Karena semua kebutuhan dasar kita sudah dipenuhi Tuhan. Kok bisa-bisanya setelah saya dapat mesin kopi gitu ya, bisa dalam 1 bulan berikutnya tiba-tiba istri saya ditelepon sama temennya ngomong gini, Ci, itu loh, aku tuh beliin 2 malam liburan buat orang tuaku di villa di Ubud yang belakangnya sawah. Bagus loh, Ci. Cuma aku tuh salah mencet loh, Ci. Jadi aku harusnya beli bulan Mei, aku belinya jadi bulan April. Salah beli. Nah, orang tuaku nggak bisa pergi April. Buat kamu aja mau, bisa nggak? Sama suamimu gitu. Istri saya tanya saya lihat waktunya bisa, kita bilang oke bisa. Sampai-sampai temannya bilang gini, ini karena kesalahan saya,
juga saya yang ngasih vilanya, ya saya udah belikan 2 malam. Udahlah sekalian aku beliin tiket pesawatnya sekalian buat kamu liburan berdua sama suami. Sampai di Ubud, ya waktu kita buka vilanya, saya sama istri saya terkesima karena di belakangnya itu bukan sekedar sawah, hutan plus ada sungai, indahnya luar biasa, indah luar biasa. Tiba-tiba istri saya terduduk dan dia nangis. Saya sampai bilang gini, ada apa sayang? Dia bilang, kamu tahu nggak, 2 minggu lalu aku tuh berdoa sama Tuhan, Tuhan, schedule kita kan udah padat ya Tuhan, schedule dia udah padat. Istri saya ini agen asuransi ngurusin banyak klien, dia besok ini harus berangkat lagi ke Singapura karena dia juga melakukan evakuasi medis, sering bawa pasien ke sana. Jadi sibuk kerjanya. Sementara saya tuh banyak penginjilan, banyak ngajar tubuh Kristus. Jadi kita tuh berdua tuh selalu suka guyon ngomong begini. Iya ya, kamu yang bagian tubuhnya, aku yang bagian jiwa sama rohnya, gitu ya. Yang ketawa udah paham, yang nggak ketawa nggak paham nggak apa-apa. Kan tubuh, jiwa dan roh, jadi bagi tugas dia bagian tubuhnya gitu loh. Jadi orang-orang sakit tuh dia yang take care gitu. Dia kenal banyak dokter di sana, suka bawa evakuasi medis sering sekali. Jadi schedule kami udah penuh. Jadi tiba-tiba dia nangis, dia bilang gini, Tuhan, aku pengen loh Tuhan, liburan sama suamiku sebentar aja Tuhan. Sebentar aja, berduaan aja Tuhan. Di tempat yang sunyi, yang nggak bising Tuhan. Kalau bisa di belakangnya ada sawah. Kok bisa ya? Tiba-tiba Tuhan, aku tuh nggak ngomong loh sama kamu, dia bilang. Kok tiba-tiba bisa ya? Kita dikasih tempat bukan sekedar sawah, ada hutannya bahkan. Sampai ada sungai-sungainya gitu loh. Itu loh Bapak Ibu. Saya cuma mau menggambarkan kalau hal seperti itu aja Tuhan kasih. Apalagi hal yang besar gitu loh. Jadi nggak usah takut tabur perkataan yang benar dalam hidup ini. Jangan cabut diri kita. Matius 13 ayat 31 dan 32 mengatakan begini. Matius 13 ayat 31 dan 32, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih. Nah, perhatikan. Ada dua ya, ada dua pengertian. Biji itu paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Marilah kita masuk ke dalam proses ditanam, jangan mencabut diri kita. Ketika diproses, bilang sama Tuhan terima kasih. Karena perhatikan firman Tuhan mengatakan ketika nanti sudah tumbuh, burung-burung bertengger dan menjadi tempat teduh bagi orang lain. Artinya, hidup kita bukan sekedar kita diberkati, orang lain pun akan mengecap kebaikan Tuhan dan diberkati lewat hidup kita. Dan jadi, apapun yang terjadi saat ini, kalau memang seolah-olah kita melihat kegelapan di sekitar kanan kiri kita, seolah-olah sepertinya berantakan semuanya, itu karena kita sedang ditanam. Di tempatnya memang sama, posisinya sama seperti jenazah sama bangkai. Tapi yang satu tidak akan bertumbuh, kita akan bertumbuh. Jangan mau dibohongi sama iblis. Makin lama prosesnya, mengucap syukur berarti makin tinggi nanti di bawah sama Tuhan. Karakter kita yang lagi dibangun sama Tuhan di bawah. Ya. Jadi ayat terakhir saya mau bagikan kepada Bapak Ibu dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Bukan sekedar ya. Kita ini dalam proses ini kita mau ditanam, tapi Tuhan juga mau kita menabur kebaikan. Karena semua titipan Tuhan yang Tuhan titipkan dalam hidup ini selalu ada unsur bijinya yang harus senantiasa ditabur. 2 Korintus 9 ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang menabur banyak menuai banyak, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ingat, ada 3 komponen besar yang Tuhan titipkan dalam hidup ini. Apa itu? Waktu, talenta, dan uang. Waktu, talenta, dan uang itu adalah titipan kerajaan sorga yang harus dikelola, dan senantiasa Tuhan selalu bilang, yuk ditabur bagi orang lain. Seringkali kita nggak mau, karena itu berharga sekali. Waktu itu sangat berharga. Talenta apalagi. Kita kadang-kadang hitung-hitungan. Itu kan kemampuan saya, kehebatan saya, bayar dong kalau kamu mau tahu gitu. Nggak apa-apa. Saya tidak melarang orang yang misalnya ngelesin drum atau ngelesin gitar gitu, punya talenta di situ, ngelesin cara public speaking, nggak masalah.
Tapi kalau Tuhan sampai bilang, ayo ajarin orang lain, ikut, taat sama Tuhan. Ya, waktu, talenta, dan uang adalah hal yang sensitif sebenarnya. Tapi itu titipan kerajaan surga, dan itu bisa memperbesar kerajaan surga ketika kita tidak hitung-hitungan. Alkitab mengatakan di Lukas 14, kalau kamu memberi kepada orang yang tidak bisa membalas kepadamu, hatimu akan dibuat berbahagia. Saya nggak pernah lupa ketika Mbak di rumah ini datang ke rumah, dia sudah tidak di sini. Waktu itu beberapa tahun lalu dia datang ke rumah saya, umurnya 19 tahun. Saya nggak pernah lupa di hari pertama saya tanya gini, mimpimu apa Mbak? Dia baru datang dari kampung. Dia bengong ngeliatin saya. Aku nggak mimpi tadi malam Pak. Lah, cita-citamu maksudnya Mbak? Mbak, aduh, susah amat sih. Akhirnya dia bilang itu loh Pak, saya tuh pengen selesai SMA tapi nggak punya uang Pak, makanya saya ke kota mau kerja dan saya dapat lowongan di tempat Bapak ya saya ke sini. Mbak mau terusin SMA-nya? Mau Pak, gimana caranya? Ambil paket C ya Mbak. Nanti Mbak kerja sampai jam 3, saya siapin ojek, saya bayarin paket C, ambil supaya Mbak selesai. Kejar cita-citamu Mbak. Jangan terus-terusan kerja sama saya. Nanti Mbak kalau sudah selesai, Mbak kuliah, udah gitu Mbak kejar cita-citamu. Gak apa-apa ya Pak, gak apa-apa. Potong gaji, gak usah. Selama saya bisa bayarin, saya bayarin. Bapak Ibu, eh, Mbak ini akhirnya selesai SMA. Waktu masuk ke rumah saya nggak bisa bahasa Inggris. Ketemu sama kedua anak saya diajarin bahasa Inggris. Tiba-tiba, anak saya kan kalau panggil saya Dedi. Tiba-tiba saya bangun pagi setelah 1 tahun dia kerja sama saya, tiba-tiba dia panggil saya Dedi juga. Good morning, Dad, katanya gitu. Saya kaget. Saya tiba-tiba punya anak 3. Dia lulus, kemudian dia melanjutkan kuliah, ya. Dan satu hari dia sudah tidak bersama kami. Dia sudah mempunyai karir yang luar biasa. Dan saya bahagia sekali lihat dia. Dia masih kontak-kontak saya sampai hari ini. Dan saya nggak pernah lupa satu hari dia membaca buku Purpose Driven Life yang dalam bahasa Indonesia. Bukunya Rick Warren ada di kamar saya. Kalau dia berberes, dia membaca buku itu rupanya. Dia katakan, Pak, buku ini membebaskan dan memerdekakan hidup saya. Dia taruh buku itu di profil WhatsApp-nya, dimarahin sama orang kampung. Itu bukunya orang Nasrani. Ya biarin aja, katanya. Wow, dia ngamuk balik. Paling tidak, kami bisa memperkenalkan Yesus dalam hidupnya, walaupun tanpa kata-kata. Dia melihat Yesus dari kebaikan, dari apa yang kami tabur dalam hidupnya dia. Yang terjadi adalah hati kami dibuat bahagia sama Tuhan. Jangan hitung-hitungan. Jadi, dalam satu sisi, ketika kita ditanam, diproses sama Tuhan, ingat, kita akan dibawa menjulang tinggi sama Tuhan, mengucap syukurlah, ya. Dan ingat, nanti Tuhan akan menumbuhkan buah-buah kebenaran, dan bahkan daun kita tidak akan layu. Itu berbicara tentang musim boleh berganti, daun tidak akan layu. Kalau di 4 musim, di negara-negara 4 musim, ada musim gugur. Kenapa? Karena nutrisi dari pohon itu tidak disalurkan ke pohonnya, karena dia harus simpan buat musim dingin. Makanya gugur daun-daunnya. Dan ketika masuk ke dalam musim semi, setelah lewat musim dinginnya, disalurkan kembali nutrisinya, daun-daunnya tumbuh lagi. Nah, makanya pemazmur menulis daunnya tidak akan layu adalah maksudnya adalah musim boleh berganti, semangat dan kemuliaan Tuhan itu tidak pernah pudar dari kita. Karena daun itu melambangkan kemuliaan Tuhan. Gitu loh. Musim berganti kita tetap tegar. Yang kedua, setelah kita menanam hidup kita sendiri, kita tidak mencabut dari proses itu, belajarlah menabur dari apa yang Tuhan titipkan dalam hidup ini. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kita akan dibuat berbahagia. Ingat, yang Tuhan lihat bukan jumlahnya. Yang Tuhan lihat adalah sisanya. Makanya janda yang memberikan sepeser itu dibandingkan sama yang memberi lebih banyak, Tuhan memberitahu kepada murid-muridnya, dia adalah orang yang membeli paling besar. Yang dilihat sisanya bukan jumlahnya. Sisanya makin gak ada, itu makin terbesar. Gitu loh. Jadi maksudnya Tuhan tuh gini loh, jangan hitung-hitungan sama saya. Ya. Saya percaya firman Tuhan akan memerdekakan hidup kita, dan saya berdoa Bapak Ibu sekalian, dalam mengarungi hidup ini, makin mengerti banyak prinsip kerajaan sorga, makin merdeka hidupnya. Mari kita berdoa. Bapak, hamba-Mu stop sampai di sini, tapi firman Tuhan terus berbicara di dalam hati kami. Ketika kami mungkin sekarang ini dalam proses yang sedang ditanam, seolah-olah semuanya gelap, pengharapan sepertinya sirna ya Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan sedang membangun hal yang besar dalam hidup kami. Dan ketika nanti pada waktunya Tuhan akan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Tuhan,
seperti bambu yang bisa ditanam sampai 6 tahun, tapi dalam waktu 1 malam bisa tumbuh 1 meter. Tuhan juga sanggup melakukan percepatan dalam hidup kami. Semuanya tergantung sama kami ya Tuhan. Itu sebabnya tolong kami kuatkan hidup kami supaya kami tidak mencabut diri kami sendiri dari proses itu. Dan ketika itu kami sudah lakukan, kami juga mau belajar untuk senantiasa menabur dalam kehidupan orang lain. Dari apapun yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Kami nggak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Kami mau belajar untuk mengelola hal-hal yang kecil, dan kami percaya Tuhan akan berikan dan percayakan kepada kami hal besar. Terima kasih Bapak. Kami senantiasa, kalau kami mau supaya masa depan kami baik dan benar, kami akan menabur perkataan dan tindakan yang baik dan benar. Terima kasih Bapak meteraikan firman ini, dan berkati setiap jemaat-Mu yang hadir, dan semuanya akan mengalami Yesus, akan timbul banyak kesaksian dari hidup mereka. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.